Kompetisi debat penegakan hukum pemilu antara perguruan tinggi se-Indonesia ketiga tahun 2023, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempersembahkan artikel Eksistensi 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan DPR dan DPRD di Indonesia. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, izinkanlah kami tim Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk mempresentasikan artikel kami. Ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif sejatinya merupakan kebijakan afirmatif yang responsif gender terhadap permasalahan minimnya perempuan dalam lembaga legislatif. Hal ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik perempuan, yang mana hal ini selaras dengan teori politik presence oleh Anna Phillips, yakni perempuan merupakan pejuang politik terbaik untuk memperjuangkan kepentingan perempuan itu sendiri. Setidaknya terdapat dua urgensi utama mengapa kami menyepakati mosi kita kali ini. Yang pertama ialah untuk meningkatkan kapasitas perempuan yang nantinya akan menjadi penyeimbang aspirasi segala aturan dan kebijakan yang berkenaan dengan perempuan. Lalu yang kedua, kuota minimum ini juga akan menjadi batu loncatan untuk merobohkan benteng sekatan partai atau instansi yang selama ini masih memarjinalkan perempuan. Pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap pemerintah untuk memperlakukan perempuan secara khusus guna pemenuhan hak politik dan kedudukan yang sama sebagaimana amanah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Untuk mencapai tindakan afirmatif yang solutif, perlu adanya perbaikan terhadap hambatan-hambatan yang terjadi. Yang pertama, terkait sistematika perhitungan. Ketentuan 30% kuota pencalonan perempuan telah secara eksplisit diwajibkan dalam pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Akan tetapi, kewajiban minimal 30% justru secara teknis dibahas dalam pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 10 tahun 2023 yang harus mengikuti pecahan desimal di belakang. Kedua, peran perempuan yang dikesampingkan dalam partai politik. Dari hasil penelitian Siti Habibah dalam jurnal Al-Ma'iyah menunjukkan bahwa ketidakadilan yang lahir akibat kesenjangan yang terjadi antara hak politik dan peran perempuan dengan hak politik dan peran laki-laki. Padahal, John Rawls dalam teorinya memposisikan keadilan atas situasi yang sama dan setara terhadap tiap-tiap orang, serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi dari yang lainnya. Ketiga, ketentuan kuota 30% pencalonan perempuan perlu juga diimbangi dengan tindakan afirmatif guna mencapai tujuan diberlakukannya aturan ini. Pasalnya Dewan Juri, budaya patriarki masih mengakar di Indonesia, yang dibuktikan Indonesia masih berada pada ranking 101 dari 156 negara. Sehingga Dewan Juri, hal ini berimplikasi terhadap kualitas perempuan nantinya sebagaimana dikonfirmasi dari siaran pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa indeks pembangunan manusia perempuan masih berada 6,78 di bawah laki-laki. Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyatakan bahwa banyaknya atau angka tersebut menunjukkan realita masih banyaknya ketimpangan yang dihadapi perempuan hingga saat ini. Hambatan-hambatan yang telah disampaikan sangat berimplikasi pada tujuan dibentuknya ketentuan keterwakilan perempuan 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD yang merupakan bentuk affirmative action pemerintah dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan. Sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan bahwa kami menyepakati mosi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Maka akan kami sampaikan 3 solusi afirmatif guna mengimbangi ketentuan tersebut. Yang pertama, merubah sistematika perhitungan keterwakilan perempuan 30% dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 agar kembali kepada sistem perhitungan sebagaimana PKPU nomor 20 tahun 2018, yang mana jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil yang menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas. Yang kedua, memberikan pendidikan singkat ataupun sosialisasi mengenai kesetaraan gender di dalam partai politik, sehingga menciptakan budaya partai politik yang berkeadilan gender. Hal ini dapat dilaksanakan dengan strategi kolaboratif dengan organisasi dan komunitas pemberdayaan perempuan. Yang ketiga, partai politik dalam mempertimbangkan perekrutan calon anggota legislatif perempuan harus mempertimbangkan kecakapan, kompetensi, sikap peran gender, kemampuan finansial, serta waktu dan staf kampanye yang memadai.
Sekian dan terima kasih.